Shalom Bapak dan Ibu semua. Selamat kita kembali berkumpul untuk menyembah Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Berapa banyak di antara kita yang pada sore hari ini datang ke tempat ini, ke BOP, membawa kendaraan? Lambaikan tangan. Ya. Saya coba bertanya, sewaktu kita mengendarai sesuatu, apakah kendaraannya pernah diservis? Pak Tigor, kendaraannya pernah diservis? Pasti, ya. Kendaraan itu perlu diservis dan perlu perbaikan. Terkadang ada yang rusak. Saya kasih ilustrasi begini. Sewaktu saya mengendarai motor, saya naik motor, terjadi apa-apa, ya, karena motornya masih bagus. Tapi tahun berlalu, ya, suatu saya jalan, tiba-tiba motor saya mogok. Mogok itu artinya apa? Nggak bisa berjalan, mesinnya mati. Apa yang harus kita lakukan? Kita coba hidupin, kita coba dorong dulu itu motor. Kita dorong. Kalau kita lihat bengkel, kita pasti mampir nih. Kita tanyain ke bengkel, Pak, mogok ini, ada apa? Coba tolong periksa. Nah, yang di sini kan yang kita kenal kalau di tempat kita yang punya bengkel itu adalah Ko Jackson. Anggap aja itu Dr. Jackson. Ko Jackson, ini motor mogok, tolong diperiksa dong. Ko Jackson mau diperiksa. Oh, ini cuman businya. Businya yang kotor. Saya tanya, ini businya perlu diperbaiki atau diganti? Nah, Ko Yani maunya yang mana? Ini ada dua. Mau yang murah atau yang mahal? Kita pasti pilih yang murah dong. Kalau yang mahal berapa kok? Yang mahal 25.000 harga busi. Kalau yang murah hanya 5.000, jauh. Kita pasti pilih yang murah. Nah, oke kok yang murah. Mulai keluarin, ya, sesuatu dari kantongnya, bukan duit mau kasih ke kita, tapi sedikit amplas. Mulai diamplas, ternyata motornya bisa hidup. Saya dapatkan sesuatu dong. Dari motor yang mogok, hanya dengan amplas bisa hidup. Besoknya saya mulai jalan lagi, tiba-tiba sewaktu itu mogok lagi, saya sudah tahu. Ini perlu hanya amplas, biayanya hanya goceng. Saya tinggal siapin amplas dan saya kerjain, pasti hidup lagi. Terus dengan bangganya saya bilang, saya nggak takut lagi dengan masalah motor mogok. Saya sudah ada kuncinya. Kuncinya apa? Amplas. Tapi suatu ketika, suatu saya jalan jauh, tiba-tiba motornya mogok lagi. Saya mulai keluarin itu amplas. Saya bersihin, hidupin, diengkol-engkol, nggak hidup-hidup. Saya amplas lagi sampai putih juga nggak hidup-hidup. Saya bawa lagi ke bengkel. Apa yang Ko Jackson bilang? Ini businya harus diganti. Kadang di depan kita, ya, sesuatu yang harus diganti kita tunda-tunda. Sebenarnya intinya motor itu cuman mau dari motor mogok hidup, sepertinya simpel, sepertinya kita sudah oke bisa mengatasi motor mogok. Tapi akan lebih oke kalau kita membeli busi yang baru. Roma 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku hendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi sebenarnya kita ini maunya berbuat yang baik-baik saja, tetapi entah mengapa kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini siapa yang nulis? Rasul Paulus yang tulis. Kita semua ini, ya, seperti motor, ibarat motor, dan gereja Tuhan adalah bengkelnya. Kadang kita harus membawa motor itu ke bengkel. Kalau enggak rusak, ya di servis berkala. Kita lihat dari masa penciptaan Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena mereka punya kelemahan.
Begitu juga dengan kita. Kita ini adalah makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan. Musa orangnya penuh kekurangan juga. Dulunya gagah, tapi oleh Tuhan dia bisa lancar. Waktu ini gambarnya apa? Waktu Musa memukul batu, seharusnya cuma ngomong, tapi dengan emosi dia pukul. Apa kelemahan Raja Daud? Kelemahannya apa? Di wanita. Kelemahannya itulah menjadi celah untuk dia melakukan dosa. Yang satu lagi yang tengah siapa? Ada yang kenal? Itu namanya Yudas. Kelemahannya apa? Cinta uang. Bukan uangnya, cinta akan uang. Itulah yang membawa Yesus ke penyaliban. Dia menyesal, tapi penyesalan itu tidak cukup. Nah, masalahnya kita di sini nggak ada yang tidak berdosa. Nggak ada jual yang namanya vaksin anti dosa. Vaksin booster mungkin anti corona, tapi kita nggak mungkin divaksin meskipun darah Yesus sendiri. Itu bukan vaksin dosa, itu menghapuskan dosa. Berapa banyak Bapak dan Ibu yang mau mendengar bagaimana caranya kita mengatasi kelemahan kita? Coba lambaikan tangannya. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah Yesus memberiku kemenangan. Kita baca sama-sama ya di Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Siapa yang sudah kenal Zakius? Sejak sekolah minggu kita kenal namanya cerita Zakius. Zakius orang pendek, kecil benar. Dia kecil benar itu berarti orangnya benar-benar kecil, ya. Fisiknya kecil, bukan tinggi, ya. Kecil benar dia. Kita akan melihat ya sore hari ini, kita akan pelajari 3 rahasia keberhasilan Zakius. Yang pertama, Zakius sadar dan mengakui kekurangannya. Apa sih kekurangan Zakius? Pendek. Okay. Sekarang kita tanyakan diri kita sendiri, apa sih kekurangan kita? Ada di sini yang tidak ada kekurangan? Pasti. Kita semua pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita harus sadarin dulu. Kalau kita dasarnya emang jadi orang yang suka marah, pemarah, ya itulah bentuk kekurangan kita. Memang saya seorang pemarah, tapi saya akan belajar bagaimana untuk mengendalikan amarah saya. Bukan amarahnya itu kita doakan dalam nama Yesus hilang. Itu adalah emosi, betul emosi, nggak bisa didoain hilang. Tapi bagaimana kita kendalikanlah dirimu, penguasaan diri. Itu yang dimaksud. Yang kedua adalah berusaha dengan lebih keras dari orang yang biasa lakukan. Ini adalah tips. Zakius orangnya pendek. Jadi sewaktu dia mau berjumpa dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Jangkauannya terlalu kecil. Jadi orang jalan selangkah, dia harus 2 langkah. Untuk mengatasinya apa? Dia harus berlari, harus bekerja keras, bekerja lebih keras. Ini juga bisa dipakai. Waktu kita mengejar kesuksesan, mengejar apapun, ya, kita harus berusaha lebih keras dari orang. Orang lain berjalan, kita harus berlari. Orang lain bangun jam 8, kita harus bangun jam 5. Kalau mau sukses, kalau mau
hasil meraih sesuatu. Yang ketiga adalah cari solusi atas kekuranganmu. Ini sepertinya hal yang sangat baik, ya. Solusinya Daud apa? Daud itu kekurangannya pendek. Jadi untuk mengatasi kependekan adalah berusaha menjadi tinggi. Dengan cara apa? Panjat pohon. Ini termasuk orang yang cerdas, tahu situasi. Dia akan pakai cara apapun supaya tujuannya tercapai. Dia nggak menyerah. Waktu orang-orang berdesakan, dia terus kejar. Waktu dia lihat, nggak bisa. Ada apa situasi di situ? Ada pohon, dia naik di situ. Maka dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Apakah ini solusi buat kita untuk meraih kemenangan? Seperti judul kita tadi. Tidak ada yang salah dengan ketiga hal tadi. Itu orang dunia lakukan, kita juga bisa lakukan, dan kita juga harus lakukan. Kita baca dulu Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Zakius ini punya segalanya. Dia orang yang kaya, punya banyak duit, tapi dia mengalami apa? Nyawanya belum tentu selamat. Jadi yang lebih penting itu apa? Hal dunia atau hal surga? Surga itu sifatnya kekal. Jadi yang terpenting adalah nyawa. Pertanyaan lagi, apakah ini membuat kita solusi yang tepat untuk meraih menang? Kira-kira jawaban Bapak dan Ibu gimana? Suatu dalam posisi Zakius, benar nggak ini? Kita dapat nggak kemenangan? Jawab dalam hati. Amsal 3:5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tiga hal yang dilakukan Zakius tadi itu pun bisa dilakukan orang dunia. Dan mereka banyak orang yang dunia, yang mereka di luar sana yang sukses, berhasil mengatasi kekurangan mereka, tapi tanpa Yesus di dalamnya. Tapi yang dimaksud Tuhan kemenangan itu bukan itu. Tadi adalah kemenangan sampai ke nyawa kita. Apalah artinya kalau kita semuanya dapat? Kekurangan kita bisa atasi semua. Kekayaan kita bisa menumpuk, ya. Berhasillah sukses, tapi kita kehilangan nyawa. Mengapa ini belum termasuk kemenangan yang dimaksud? Karena fokusnya adalah, kelemahan adalah pada solusi. Terus waktu kita fokus pada solusi, mungkin kita bisa dapat pendek dengan tinggi, jangkauan terbatas dengan berlari. Seperti tadi, waktu saya mulai bisa mengatasi busi dengan amplas, itu adalah solusi yang terbaik. Tapi lihat saudara, di saat kita lakukan itu dengan keterbatasan kita, dengan kemampuan kita, dengan fokus pada diri kita sendiri, maka kita mungkin memang berada di puncak. Tapi pasti kita ada yang namanya roh kesombongan. Yang dimaksud di sini adalah hukum alam dan hukum Tuhan. Yang tiga kita pelajari tadi adalah hukum alam yang harus kita kerjakan, tapi enggak menjadi kemenangan bagi kita. Yang menjadi kemenangan bagi kita adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tentang kasih. Jadi Zakius pendek itu bicara tentang kekurangan. Zakius enggak bisa melihat Yesus itu karena Zakius itu adalah orang yang berdosa. Tapi orang berdosa ini dia sangat rindu untuk melihat Yesus. Meskipun Yesus itu hanya lewat, enggak ada kemana-mana. Dia enggak nyangka kalau Yesus itu mau mampir. Zakius saja bisa tahu kalau Yesus mau lewat jalan itu. Bagaimana dengan kita? Posisi sebenarnya kita ini sudah satu langkah menang dari Zakius. Zakius belum kenal nama Yesus.
kita sudah kenal yang namanya Tuhan. Bukan kita sudah kenal Tuhan Yesus itu dari kita sekolah minggu. Kisah Zakius juga dari sekolah minggu. Bagaimana dengan kita? Apa kita tahu Yesus mau lewat jalan di mana? Nanti ini akan kita bahas berikutnya. Inilah hukum Tuhan. 3 rahasia yang menyempurnakan kita itu boleh dimenangkan. Yang pertama adalah fokusnya adalah Yesus. Jadikan Yesus itu pusat segalanya. Yesus memanggil nama Zakius. Kalau kita di posisi Zakius, kita mungkin terkejut. Wih, kok Tuhan bisa tahu nama aku? Tuhan itu akrab dengan kita. Sewaktu kita mencari dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lewat, Om Victor waktu menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Kalau manggil Om, Syamsuri. Benar ya? Bukan Victor. Kita kenalnya Om ini Om Victor, tapi Tuhan panggil pribadi dia Syam atau Syamsuri. Kita tahu, oh itu suara Tuhan pasti. Bagaimana kita bedakan suara Tuhan sama suara setan? Ada yang tahu? Kalau suara Tuhan pasti kita nggak kedengeran, tapi suara setan pasti langsung nampak. Mau coba? Kita taruh aja duit 10 juta di sini. Melihat situ. Apa sih yang duluan terdengar? Suara setan, ambil. Berarti itu pasti suara setan. Ya. Suara setan itu sangat mudah, sangat jelas didengar. Yang kita susah itu cari suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Karena fokusnya kepada Yesus. Ya, sewaktu Yesus panggil namanya Yesus, sewaktu saya fokus ke Om Fik, saya tahu waktu dia bilang Yamin. Dari mulutnya aja saya tahu, meskipun dia orangnya banyak, nggak kedengeran, tapi saya tahu, dia panggil nama. Apalagi dengan audible ya, dengan suara, itu bisa terlihat. Dia tahu Yesus memanggil. Apa yang Yesus katakan? Sewaktu kita fokusnya sama Tuhan Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus itu apa? Enggak bisa tidak. Jadi sewaktu kita fokus ke Tuhan, kita datang, Tuhan itu enggak bisa menolak. Dia harus melangkah datang ke rumah kita, datang ke hati kita. Sewaktu kita fokus apa lagi? Peduli apa yang orang bilang. Suatu kita cari Tuhan, Zakius nggak peduli. Orang ngatain dia, wih, Yesus kok datang ke rumah orang berdosa? Dia kan pemungut cukai. Orang Israel, bangsa Israel pemungut cukai, apalagi prostitusi, ya itu nggak boleh ke bait Allah. Dia nggak tahu Yesus, nggak bisa melihat Yesus. Waktu dia fokus apa? Dia bisa melihat Yesus. Balik tadi. Zakius tahu jalan yang dilewati Yesus. Pertanyaannya, kita tahu nggak? Yesus mau lewat mana? Yohanes 14 ayat 6. Bisa tolong Yosia bacakan? Yohanes 14 ayat 6. Tuhan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus sendirilah jalannya. Jadi waktu sebelum Yesus mati dan bangkit, memang terlihat Yesus berjalan secara fisik. Tapi waktu Yesus mati dan bangkit, apa? Yesus itulah adalah firman-Nya. Yesus mengatakan, dari segala yang baik dari yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Berarti semuanya dipenuhi. Artinya apa? Semua janji Tuhan digenapin. Kapan Yesus lewat? Yesus itu adalah firman sendiri.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu Yesus sendiri yang turun ke dunia. Kapan Yesus lihat? Berarti setara dengan firman Tuhan. Pasti lewat, dah, pasti lewat. Karena Tuhan itu nggak mungkin tidak menepati janji. Yang tidak mungkin dilakukan Tuhan apa? Yang pertama adalah mengingkari janjinya. Tuhan pasti tepati janjinya. Tidak mungkin Tuhan ingkari. Yang kedua apa yang Tuhan tidak mau lakukan? Mengingat dosa kita. Suatu kita datang ke Tuhan, Tuhan ini loh aku, dosaku ini Tuhan, ampun itu. Tuhan gak ingat-ingat lagi. Jadi yang kita tunggu apa? Sewaktu Zakius menunggu Yesus datang, dia tahu Yesus mau lewat di sini, dia tunggu kapan waktunya. Oh, dari kejauhan dia lihat, oh itu Yesus. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita hanya menanti janji Tuhan digenapi dalam diri kita. Kita tunggu, karena firman itu pasti datang, pasti digenapi. Tinggal waktunya Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan jalan. Suatu tahu kita jalan kapan Yesus. Yang kedua adalah taat. Taat itu percaya, beriman, berserah penuh. Apa yang Yesus lakukan? Waktu Zakius naik, dia bilang, turun. Zakius, turun. Aku harus mampir di rumahmu. Jadi yang memberikan perintah siapa? Yesus. Dalam Matius 4 ayat 28 sampai 33. Minta tolong lagi Yesus ya. Matius 14 ayat 28 sampai 33. Firman Tuhan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu jalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mau turun di air karena dia tahu suatu Tuhan perintahkan. Berarti dia taat. Dia percaya, iman, perkataan Yesus. Sekarang apa kita lakukan? Kita percayakan perkataan Tuhan? Ya dan amin. Waktu mereka menjalaikan apa? Seharian tidak dapat. Yesus bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Petrus bilang, kalau Tuhan yang suruh, ya sudah. Sambil-sambil itu, Tuhan yang suruh, sudah aku tebarin deh. Apa yang terjadi? Ikan yang mulai banyak. Jadi kalau Tuhan yang suruh, lakukan saja. Kalau firman Tuhan berbunyi A, lakukan A. Jangan kita kompromi lagi. Tuhan, sepertinya nggak mungkin A, sepertinya B. Kita mulai analisa dengan pikiran kita. Kita mulai memanjat, kita mulai berlari dengan pikiran kita. Yang berikutnya, mengapa Yesus katakan turun? Terkadang kita mencari solusi, kita hanya fokus pada diri sendiri. Dalam cerita ini, Zakius itu fokusnya ke Yesus. Dalam tahapan 3 tahap tadi, itu juga bisa dilakukan sama orang. Dan itu juga sering kita lakukan, tapi kita berhenti pada saat kita berada di puncak pohon ara. Kita nggak libatin Tuhan lagi di dalamnya. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan manusia. Maka firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sewaktu kita sampai ke puncak yang tertinggi di puncak pohon ara, kenapa Yesus suruh turun? Karena tahu jatuh itu biasanya pasti dari tempatnya lebih tinggi. Apa yang membuat kita jatuh? Biasanya waktu kita berhasil, kita mulai nggak ngandali Tuhan. Roh sombongan mulai turun. Kita nggak ngandali. Waktu saya berhasil ngidupin motor, saya nggak ngandali montir lagi, saya nggak ngandali bengkel lagi. Ngandalkan diri saya untuk hidupin. Tapi apa yang Tuhan mau? Kita semua adalah motor-motor yang perlu diservis, perlu dibenerin. Oleh karena itu kita ada di tempat ini. Kita perlu dibenerin, ada yang ganti oli, yang ganti.
Tapi kalau kita fokusin diri sendiri, maka kita akan jatuh. Yesus harus menumpang di rumah Zakius. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi apa kuncinya? Suatu Yesus datang, mampir ke hati kita, bersama dengan Tuhan kita boleh lakukan perkara-perkara yang besar. Kita jadi orang pemenang. Karena siapa? Karena Yesus, bukan karena kita. Tugas kita adalah sebatas pohon ara. Apa yang kita lakukan lagi? Cari Yesus. Suatu kita menaikkan pohon ara, apa yang menjadi fokus kita? Tuhan Yesus, bukan kelemahan kita. Yang berikutnya adalah mengasihi Yesus. Zakius bertobat, sudah pasti, karena dia dari orang berdosa pemungut cukai. Dia berbuah, buahnya ada buah pertobatan. Waktu dia terima Yesus, dia bilang, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang yang miskin. Artinya apa? Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau hati benar-benar mengasihi Hemi, ya, dia nggak akan bilang, seluruh jiwaku 100% untukmu. Ini hatiku 100% untukmu. Gak mungkin. Yang ada adalah separuh nafasku, separuh jiwa. Itu artinya kita benar-benar mengasihi. Si Zakius langsung praktek. Karena waktu kita memberi pakaian pada orang yang berpakaian, kita mengasihi makan orang miskin, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Langsung praktek. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Si Zakius mengatakan, kalau aku bisa ada yang kuperas, aku akan bayar 4 kali lipat. Ya, saya minta Yosia lagi, ya, bacakan Matius 6 ayat 24-25. Matius 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh. Jadi ikut Tuhan itu harus sangkal diri, harus ikut salib. Kalau kita takut kehilangan nyawa kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus bayar harga 4 kali lipat? Mengapa harus 4 kali lipat? Angka 4. Yesus sebelum melakukan pelayanannya, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Bangsa Israel, karena bebal, dia harus bayar harga 40 tahun. Karena kelemahannya, Raja Daud juga harus anaknya mati. Harganya mahal. Sekarang kita coba pikirin, Raja Daud lah contohnya. Raja Daud jatuh, ya. Jadi tiga disimpulkan, 3 kelemahan manusia itu adalah harta, tahta, dan wanita. Daud jatuhnya di wanita. Bayar harga dan anaknya harus mati, berantakan keluarganya. Suatu kita bayar harga, apakah berikutnya pertobatan Daud dengan membayar harga? Apakah Daud melakukannya lagi? Enggak. Jadi kita harus pentingnya bayar harga itu, mengingatkan bahwa ini loh upah dari dosa yang kita lakukan. Tapi kita kadang-kadang, oh enggak kan, Yesus kan sudah bayar kita lunas di kayu salib. Itu beda. Yang Yesus bayar itu adalah keselamatan jiwa kita. Tapi apa yang kita lakukan, kita harus bayar sendiri. Katakan dulu di sebelah kanan ini, kita bayar sendiri. Jangan main-main saudara. Kita ini harus bayar. Jangan minta darah Yesus lagi yang bayar. Pernah dengar, pernah kita sampaikan dulu waktu ini, begitu besar kasih Allah ya pada kita sehingga wariskan itu ke anak cucu kita. Apa? Utuh.
Untungnya kita bukan zaman perjanjian lama. Sekarang kutuk itu saat kita ngerti, kalau kita akui, kita tahu itu kelemahan kita, kita bisa patahkan di dalam nama Yesus. Tapi kalau kita mengalir, hidup mengalir, itu akan terus berobati kita. Sering dengar kesaksian orang, coba lihat di YouTube, kesaksian orang, pengusaha sukses bertobat. Coba lihat latar belakangnya. Bertobatnya apa? Dulu penghasilan miliaran, perusahaan puluhan. Apa yang dia lakukan? Hidup mulai berfoya-foya, ya. Mulai istri nggak cukup satu, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, rumah boleh banyak, mobil boleh banyak. Apa yang kadang-kadang suatu dia dengar firman Tuhan, ya, Tuhan tangkap dia mulai bertobat. Kita pikir suatu kita bertobat, kehidupan kita akan semakin membaik. Wow, usahanya akan semakin membesar dari 10 ke 20 ke 30. Tapi apa yang terjadi suatu kita terima Yesus? Dia lihat harta itu berasal dari mana? Iblis minta lagi. Dia minta bayar, kita harus bayar. Apa yang terjadi? Dia anak kesaksian pasti bayar itu. Usahanya bangkrut, kembali dari nol lagi, mengalami Tuhan yang luar biasa. Mulai itu bangkit lagi dengan berkat-berkat dari Tuhan. Atau tiba-tiba stroke. Stroke itu sakit, bukan stroke yang belanja, ya. Itu berbeda. Stroke, udah sakit, atau apalah. Bahasanya ditempeleng Tuhan. Tuhan itu nggak pernah nempeleng, jangan salah. Itu harga yang kita harus bayar, bukan Tuhan yang nempeleng. Tapi waktu itu lunas, percayalah. Waktu kita membayar sesuatu, kita nggak mungkin ulang lagi. Tapi waktu itu belum kita bayar, kita pasti ulang lagi. Kenapa orang banyak jatuh pada dosa yang sama? Karena belum saatnya dibayar harga. Tapi waktu tanggalnya dibayar harga, dia mikir 2 kali untuk melakukan itu. Tapi waktu kita lakukan, kita mulai ada peluang untuk bebas. Yesus bayar harga untuk siapa? Untuk kita. Kalau Daud bayar harga untuk apa? Untuk dirinya. Yesus mati di kayu salib karena dia nggak berdosa sama sekali. Apa yang Tuhan Yesus itu lakukan sepenuhnya hanya untuk menebus kita semua. Jadi pertanyaannya, apakah harus kita bayar harga? Harus. Pelayanan juga harus bayar harga. Model Yesus tadi. Berdoa, doa puasa. Coba tanya Bapak Gembala, Ibu Gembala, bayar harga nggak? Bayar. Setiap hari saya tahu dari dulu bangunnya pasti jam 4, jam 3. Berdoa untuk kita semua. Harga yang harus dibayar. Nggak ada yang gratis. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ingat, kita ini sudah lunas. Kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Siapakah yang terhilang ini? Zakius. Kita mungkin berkata, saya nggak pendek, saya tinggi, saya bukan Zakius. Saya sudah kenal Tuhan Yesus jauh sebelumnya. Dari sekolah minggu, Zakius belum kenal. Saya bukan Zakius, bro. Ingat perumpamaan anak yang hilang yang satu lagi, ya? Waktu dia minta harta warisan ke bapaknya, sudah dikasih, dia berfoya-foya, dan akhirnya di kandang babi. Anak, ingat deh, kandang babi pasti ada yang hilang. Apa yang terjadi? Terkadang di kehidupan kita, di Kristenan, di gereja, di pelayan-pelayan Tuhan, kadang-kadang kita minta warisan kita dulu kepada Tuhan. Apa? Tuhan, aku sudah pelayanan ini 10 tahun, 20 tahun Tuhan. Mana berkat-Mu, mana janji-Mu Tuhan? Kok orang lain kau berkati, kok aku enggak? Katanya saja orang ditolong, saya juga. Mana Tuhan pertolongan? Tapi apa yang kita lakukan? Kita mulai butuh minta sama Tuhan. Minta roti sama Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengatakan, kalau kita minta roti, Bapa nggak mungkin bisa kasih batu.
Pernahkah saudara terpikir waktu kita minta roti kepada Tuhan, Tuhan tahu itu adalah batu bagi kita. Kita nggak termakan. Suatu kita Tuhan kasih aja batu, itu kita akan lebih susah. Makanya dia tunda dulu. Belum waktunya nih. Belum waktunya. Kalau dia minta roti, memang saya perlu roti, dia pasti kasih roti. Poin anak yang terhilang. Minta warisan dulu. Kita yang tadi slide sebelumnya kita melihat bahwa Yesus sudah menebus kita lunas di kayu salib. Ada warisan yang namanya keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tapi berjalannya hidup, susahnya hidup, berat hidup, apa yang sering kita lakukan? Terkadang kita melihat, ini firman ini untuk orang yang baru bertobat. Dan coba kita renungi. Pertama, kita mulai menagih yang namanya warisan. Yang kedua, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terkadang kita gadaikan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mulai melakukan dosa-dosa yang besar supaya kita mulai fokus ke diri kita sendiri. Memang nggak semuanya kita langsung. Iblis itu siasatnya begitu. Dia tarik sesuatu tuh bikin kita nggak terasa, tetapi lama-lama nyedot darah. Dia nggak minta semuanya, dia minta mungkin dari 100% yang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mulai kurangi 20%-nya. Waktu kita melakukan dosa, kita masih ke gereja, 80% masih melayani Tuhan. Waktu ada peluang dosa lagi, kita mulai kurangi lagi 10%, tinggal 70%. Kita masih zona aman nih. Saya tetap hidup kok. Tuhan masih pakai kok. Godaan datang lagi, kita mulai kurangi lagi sampailah satu titik 50-50. Mungkin di saat itu kita mulai stuck berhenti di situ. Waduh, sudah pinggir-pinggir nih. Apa yang harus dilakukan nih? Ingat lagi firman Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar. Kita mulai mengelolanya dengan logika kita. Gak mungkin kalau Tuhan gak tolong, gak mungkin kalau Tuhan gak angkat. Kompromi lagi, apa yang bisikan lagi supaya kita terus menghabiskan sampai kasih karunia itu habis. Artinya apa? Bukan Tuhan yang gagal untuk menyelamatkan kita, tapi kita yang menolak Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sore hari ini kita semua adalah spesial di mata Tuhan. Tuhan itu khusus kita secara pribadi. Kita ini adalah biji-biji matanya Tuhan. Bagaimana kondisi kita sekarang? Apakah sewaktu kita mengalami kelemahan, kita berlari dan mulai memanjat, mulai mencari solusi? Itu benar. Tetapi ingat, fokusnya harus tetap kepada Tuhan, bukan pada kelemahan kita. Karena sewaktu kita fokusnya pada kelemahan kita, pada manusia, kita akan muncul yang namanya ego. Sewaktu kita berada sepertinya berhasil, itu ada potensi di mana kita bisa jatuh. Ingat, waktu Yesus memanggil nama kita, apakah kita dengar suara Tuhan? Waktu dia bilang, aku mau menumpang di rumahmu, apa kita siapkan tempat untuk Tuhan? Waktu Tuhan mau makan sidangan kita, sidangan dengan kita, apakah kita mau sidangan dengan Tuhan? Apakah kita sudah siap? Terkadang orang Kristen itu terkenal dengan berserah, bergantung sama Tuhan. Kalau kita ditanya satu-satu, apakah kita bergantung sama Tuhan Yesus? Kita kasih jawab, iya, saya bergantung sama Tuhan Yesus. Tetapi bergantung yang bagaimana? Seringkali kita bergantung itu bergantungnya bergelantungan. Suatu kita nggak bisa nginjak lagi, baru kita bergantung sama Tuhan. Suatu kita di pinggir jurang, baru kita teriak, Tuhan tolong. Tapi suatu saat, waktu kita mulai berhasil dengan ide kita, dengan pemikiran kita, dengan keegoan kita nggak mungkin ingat Tuhan. Itu yang Tuhan mau apa? Tuhan tetap menjadi pusat, Tuhan tetap menjadi fokus dalam
diri kita semua. Saya undang semua berdiri. Kita baca di Matius 11 ayat 28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan, mungkin orang lain nggak tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Di kehidupan kita sering merasa letih, lesu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari yang namanya Tuhan Yesus. Tetaplah fokus di nama Yesus. Saya undang semua di worship.